Oke guys, kembali lagi bersama Minho. Kali ini Mimin akan menyajikan alur cerita film tahun 2023 yang baru rilis. Pemerannya ada babang ganteng kayak Mimin, yakni Babang Son Joong Ki. Oveles ini adalah film thriller action, pokoknya tentang ketua geng ya guys. Dari judulnya juga sudah bikin kita ngahulang dan juga bikin kalian penasaran kan? Kumaha gitu ini teh? Oke, tanpa banyak waduh lagi, jangan lupa subscribe. Ayah ikoan. Cerita dan konflik di film ini berawal dari seorang anak SMA baragajul bernama Yoon Gyeol atau biasa dipanggil Yogi yang tiba-tiba ngabaledog teman sekolahnya yang bernama Myung Hoon. Yogi pun dihukum dan mendapatkan skorsing dari sekolahnya setelah melakukan aksinya. Kira-kira kenapa sih Yogi memukul temannya dengan batu? Konon katanya Yogi ini sakit hati karena Myung Hoon menghina ibunya. Lalu Yogi pun berusaha mendekati ibunya yang sudah berjalan jauh keluar sekolah. Yogi memanggil ibunya dan berkata, "Dia bukan ayahku," menjawab omongan mamahnya. 엄마, 아빠 알기라도 하면 그 새끼가 무슨 아빠인데. Cerita berpindah ke bagian di mana Yogi sedang bekerja karena ia sementara tidak bisa masuk sekolah. Pak Ceceng pemilik toko sedang menonton persiapan pemilu di wilayahnya, sedangkan Yogi fokus melihat browsingannya soal Belanda. 또 그 외국 사진 보고 있냐? 예. Jadi si Yogi ini selalu mencari info tentang negara Belanda. Kayaknya mau pindah kali ya guys. Menarik sih. Kemudian ada telepon pembeli masuk ke toko, namun Yogi tidak berkutik, tetap mematung di depan komputer. Pak Ceceng mengangkat telepon dan langsung menyiapkan pesanannya, lalu menyuruh Yogi untuk mengantarkannya ke pembeli. Yogi memberikan pesanan milik Pak Kiting untuk anaknya sambil bertanya, mengapa membeli pesanan seperti ini? Dan ternyata anak Pak Kiting atau bocil ini sedang ulang tahun. Jadi si bocilnya tuh pengen mie gitu. 내가 이 집 짜장면을 좋아해가지고. 뭐 갖고 싶은 거 있어? 내년에 선물 사줄게 아빠가. Yogi mengajak bocil yang sedang berulang tahun berjalan-jalan memakai motor dan diantarkan ke rumahnya malam hari. Yogi memberikan mainan kepada bocil dan bocil itu masuk ke rumahnya. 이거에 나 줘? Lalu bocil itu melihat bapaknya terluka, sepertinya habis dikeroyok oleh gerombolan pemuda yang ternyata seperti Bang Emok. 형우야, 좀 나가 있을래? Di rumah makan Yogi mencoba meminjam uang kepada Pak Ceceng, namun Pak Ceceng tidak memberikannya. Yogi menggebrak meja dan membuat keributan di rumah makan. 300. 와, 그만큼 부자한테 가서 얘기 좀 도와주세요. Sesudah itu, Yogi yang ngahulang di depan pintu restoran tersenggol oleh segerombolan gangster yang telah selesai makan di tempat Yogi bekerja. Lalu Chijong atau kita panggil saja Siji bertanya, "Kamu tidak bisa kembali ke rumahmu kan? Mau kemana? Tidakkah kamu mampir ke kantor kami saat mengantarkan?" 집이 못 사냐? 돈 왔었잖아 우리 사무실. "Kapan kamu pindah ke sini?" Yogi menjawab, "Sejak aku lahir." Lalu segerombolan itu pergi meninggalkannya. Saat mau pulang ke rumah, Yogi tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang, dihajar hingga babak belur. Ternyata yang menyerangnya adalah kakak dari Myung Hoon yang Yogi pukul memakai batu di sekolah. 내 동생이거든. Kakaknya bertanya mengapa Yogi memukul adiknya dengan batu. Yogi pun menanggapi, "Myung Hoon yang menghina ibuku, dia yang memulainya." Namun Myung Hoon tidak mengakuinya. Kakak Myung Hoon lantas meminta uang kepada Yogi hingga menyebut ayah Yogi untuk dimintai uang. 무슨 돈 300이 없어서. 그래? 누구 애비한테? Yogi pun berontak saat Myung Hoon menyebut bahwa ayah Yogi lebih pantas dipanggil paman setelah melihat luka di perut Yogi. Yogi pulang ke rumah dan ibunya telah menyiapkan makan bersama adiknya, lebih tepatnya sih adik sambungnya yang bernama Kim Hayan. Hayan mengatakan bahwa ayahnya belum pulang dan ia bisa lebih tenang. Jadi si Yogi ini ada masalah apa sih sama ayah tirinya? Kayaknya suka disiksa ya guys.
Di kamar, Yogi sedang membuka kotak miliknya dan memasukkan sejumlah uang. Lalu adiknya masuk ke dalam kamar untuk tidur dan Yogi pun bergegas tidur. Ketika mereka telah tidur, ada seseorang masuk ke rumah dan sepertinya itu ayah mereka yang baru pulang habis suara. Esok harinya, ketika berangkat sekolah, Hayan memanggil Yogi dan mengikutinya. Hayan bertanya apakah Yogi akan bekerja. Hayan memberitahu bahwa ia bertemu dengan Myung-hun, tapi dia langsung pergi. Hayan bertanya lagi kapan Yogi akan kembali ke sekolah. Lalu Yogi tidak menjawab dan langsung meninggalkan Hayan ke tempat Yogi bekerja serta mengambil pesanan yang akan diantarkan. Hayan di sini malah mengganggu Yogi ketika bekerja. Mereka saling mengejek, kemudian Hayan mengambil kunci motor Yogi. Yogi berusaha mengambil kuncinya, namun Hayan malah membuangnya. Yogi berusaha melawan, dan melihat Hayan adalah seorang perempuan, Yogi pun tak berdaya melawannya. Malamnya, setelah tutup toko, Yogi tiba-tiba bertemu dengan Jagger. Mereka hanya saling menatap dan sedikit berbicara, kemudian Jagger memberi uang 3 juta won dan langsung meninggalkan Yogi. 300만 원이다. 말해라, 도와줘 마라. 우리 형님이 네 하라고 주는 기다. Setelah menerima uang, Yogi membayarkannya ke sekolah. Setelah itu Yogi bertengkar dengan ibunya karena ibunya takut uang Yogi adalah hasil curian. Ketika Yogi sedang bersantai di rumah, ayahnya datang dan mengatakan bahwa ayahnya mendapatkan kabar Yogi memukuli Myung-hun dengan batu. Ayahnya pun langsung memukuli Yogi di dalam kamar hingga pada akhirnya pelipis kiri Yogi tertusuk ranting pohon yang ada di rumahnya. 찌꺼를 하고 다니길래 Di kamar, Hayan menjelaskan pada Yogi bahwa ayahnya melakukan itu karena bisnisnya yang sedang tidak baik dan dalam keadaan lelah. Hayan akan berusaha membujuk ayahnya untuk tidak melakukannya lagi. Esok harinya di restoran, Yogi dipecat oleh Pak Ceceng dari restorannya. Yogi membela diri karena ia sangat membutuhkan pekerjaan. Tetapi Pak Ceceng tetap teguh memecat Yogi karena penampilannya yang mengganggu pelanggan, sedikit baragajul juga dan penuh luka. 피 좀 닦고 가. Yogi pun mendatangi markas Bank Emok yang memberinya sejumlah uang lewat si Jagger. Yogi pun bersikeras untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sana, namun Siji menolaknya. Siji menyuruh Yogi membuka topinya dan melihat luka, lalu mengatakan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. 관상도 할만하다. Di garasi, si Jagger mengajarkan Yogi cara menghidupkan motor tua tanpa kunci untuk bisa melancarkan aksi mencurinya. Malam pun tiba, Yogi pun memulai aksinya. Yogi dan Jagger melihat catatan untuk bisa mendapatkan target curian. Sampailah di lokasi, Jagger menghancurkan CCTV. Jagger ingin memukul anjing, namun Yogi menahannya karena anjing itu pernah diberi makan oleh Yogi dan dia tidak tega. Jagger kembali ke mobil karena kesal dengan Yogi dan mengingatkan Yogi jika kita itu bekerja dengan mencuri. Jagger lalu meninggalkan Yogi. Yogi pun melakukan aksi pencurian motor Pak Ceceng. Setelah berbagai cara dilakukan, akhirnya Yogi berhasil mencuri motor Pak Ceceng. Esok harinya di bengkel, ketika semua orang sedang sibuk dengan pekerjaannya, Pak Bos datang dengan caleg yang akan dipromosikan. Lalu Pak Bos memarahi caleg dan menyebutnya bocah. 이 새끼가 사내 새끼가 한번 시작을 했으면은. Bos bertanya kepada caleg, kau terlalu gugup untuk menghadapi pemilihan kan? Pak Bos menasihati caleg untuk kuat dan teguh dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Pak Bos menyuruh Siji mengantarkan Tijus kepada caleg. Pak Bos juga memuji Siji atas pekerjaannya di bengkel dan markas ini. Ketika di rumah, Yogi melihat ayahnya, kemudian ayahnya menghampiri Yogi dan memberi Yogi uang. Namun Yogi menghindar, tetapi ayahnya memaksa agar Yogi menerima uang tersebut, sehingga terjadi keributan. Lalu Hayan pun datang untuk melerai keduanya. Malamnya, Yogi datang ke markas dan menemui Siji. Lalu Siji memberinya makan dan mereka mengobrol.
Yogi menceritakan masalah keluarganya dan memberitahu bagaimana ayahnya bisa tinggal di rumah Yogi dengan membawa Hayan. Kemudian Yogi bertanya kepada Shiji, kenapa kamu bisa memberikan saya 3 juta won? Shiji pun menjawab, bagaimana bisa aku tidak mengenalmu? 그 돈 왜 주신 거예요? 내가 왜 널 모르냐. Shiji pun pergi sambil menyuruh Yogi untuk pulang atau menginap di sana. Esoknya, Yogi diperintahkan untuk mengantar motor Pak Ceceng. Pak Ceceng heran kenapa Yogi datang ke toko, apakah ingin menghancurkan kaca lagi? Pak Ceceng menandatangani berkas kredit motor, tetapi ada uang tambahan yang dimasukkan. Yogi pun menjelaskan minimal pinjam 3 juta won ke Bang Emok. Pak Ceceng pun menyetujuinya sekaligus ingin mereparasi toko karena CCTV-nya rusak. 좋아, 알았어. 선배. Scene berpindah ke Hayan yang melakukan aksi paparazi pada Myung-hun saat sedang memegang bra di loker sekolah dan mengancamnya untuk tidak mengganggu Yogi lagi. 여기 있네. 느리면 싹 다 풀어버릴 거니까 알아서 해. 아주 씨발년이. Namun, Yogi malah balik diancam oleh Myung-hun kalau Yogi harus menghapus fotonya yang berada di HP Hayan jika ingin hidup. Yogi pun beranjak ke kelas Hayan dan langsung merebut HP-nya, lalu akan memberikannya pada Myung-hun. Di markas, tiba-tiba bos besar datang. Bos besar memberitahu bahwa Lee Hyung-nam mengubah sikapnya kepada bos besar karena dipengaruhi oleh politisi Kim. Bos besar menyuruh Shiji untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, mereka pun mendiskusikan rencana untuk menjatuhkan politisi Lee. Saat tengah berdiskusi, tiba-tiba Yogi menyarankan sebuah rencana. Yogi mengusulkan untuk foto-foto yang berbau skandal dan merusak nama baik politisi Lee. Esoknya, Jaeger membawa obat bius dan mengakali supir taksi yang akan membawa politisi Lee. Pak Kiting menjadi supir taksi samaran dengan imbalan potong hutang 80% oleh Shiji. Sementara itu, Yogi diarahkan untuk memata-matai dan melaporkan situasi di dalam mobil dengan bersembunyi di bagasi. Pak Kiting pun ternyata malah membongkar kejahatan Shiji dan gengnya karena anaknya yang sedang koma karena dipukuli oleh geng tersebut. Mendengar percakapan itu, Yogi pun keluar dari bagasi saat mobil berhenti dan langsung masuk ke dalam mobil untuk memberikan minuman yang berisi obat bius untuk politisi Lee. 뭐고 저 씨. 승무야, 보자. Dan politisi Lee pun pingsan. Yogi melakukan aksi tersebut karena takut Pak Kiting akan dibunuh karena aksi berkhianatnya. Yogi keluar dari mobil dan langsung menghampiri Shiji serta memberitahu bahwa aksinya tidak sesuai rencana karena HP-nya habis baterai. Shiji dan timnya langsung membuat skandal dan didokumentasikan dan dicetak. Setelah selesai, Shiji memberi uang kepada Pak Kiting, namun Jaeger menjegal dan mengingatkan untuk segera membayar hutang. Pak Kiting yang sudah muak dengan semua ini, ia pun menyobek uangnya dan langsung pergi. 이번 달치는 줘야지. Gak kesal gimana coba guys, si Pak Kiting udah dipaksa membuat skandal, terus disuruh bayar hutang lagi. Esok harinya, Yogi diperintahkan untuk menunjukkan foto skandal itu kepada politisi Kim. 참 희한하게 한다, 니네 형님. Yogi diberi upah oleh Shiji dan Yogi akhirnya meminta Shiji untuk membalaskan dendamnya kepada Myung-hun. Jaeger pun datang ke markas Myung-hun, membabat habis geng Myung-hun, memukuli mereka dengan tangan kosong. Di sini, si Yogi kaget guys melihat si Jaeger sebrutal ini. Yogi pun pulang ke rumah dan memberikan kembali ponsel milik Hayan yang disandra Myung-hun. Esoknya, Pak Kiting yang sudah frustasi mendatangi markas sambil menyuruh Shiji untuk membunuh dirinya. Pak Kiting juga menyakiti dirinya. Ketika Pak Kiting akan melompat dari jendela, Yogi menahannya untuk tidak melakukan itu. Yogi diam-diam membawa motor Pak Kiting tanpa sepengetahuan Shiji dan motor tersebut dikembalikan kepada Pak Kiting. Shiji mendatangi rumah Yogi saat terjadi pertikaian antara Hayan dan ayahnya. Shiji mencari tempat yang tertutup dan Jaeger menyuruh Yogi untuk masuk. Shiji menanyakan mengapa Yogi seberani itu mengambil keputusan di belakangnya. Shiji menarik jari kuku Yogi yang ditarik menggunakan tang. Lalu Yogi bertanya apakah Shiji tidak kasihan melihat Pak Kiting. Akhirnya Shiji mengambil kuku jarinya sendiri dan meninggalkan rumah Yogi.
Karena merasa telah berkhianat, Yogi mencuri kembali motor Pak Kiting dan memberikannya kepada Siji. Namun sesampainya di markas, Siji akan membuang motor Pak Kiting ke tempat sampah. Dan Yogi menanyakan mengapa motor itu harus dibawa kembali. Siji pun menjawab, jangan punya mimpi. Esoknya terjadi pertemuan makan bersama sekumpulan mafia, lalu bos besar memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Yogi pun mengantarkan perempuan untuk bertemu dengan caleg dan berdiskusi. Adegan berpindah menjadi monolog. Siji menceritakan masa kecilnya yang kelam dengan ayahnya sehingga menimbulkan luka di bagian telinganya akibat kail ikan. Yogi melancarkan aksinya untuk membunuh caleg tersebut. Tapi Yogi memberikan kelonggaran untuk menelpon bos besar. Akhirnya caleg memberikan sejumlah uang ke Yogi dan bergegas pulang. Namun tiba-tiba ada telepon masuk dan menyuruh Yogi untuk memotong kaki caleg. Dan terjadilah adegan bersimbah getih. Ketika di jalan, Yogi teringat saat melakukan kekejaman pada caleg yang mengakibatkan motor Yogi oleng dan terperosok ke sungai. Namun Yogi melihat ada yang menyabotase motornya dan uangnya sudah terbawa arus air. Yogi pun diburu oleh geng Bang Emo karena belum menyerahkan uang yang diberikan caleg yang hanyut di sungai. Siji pun menyadap telepon ibunya dan akhirnya Yogi memberitahu jika motornya dirusak oleh geng Siji. 어디야 너? 형이 그랬지. 오토바이. 내 오토바이 망가뜨리라고. Yogi tidak mau dipotong tangannya, lalu Siji mematikan telepon. Yogi pun menelpon Hayan dan meminta bantuannya. Beralih ke Siji yang menjual semua motornya untuk mengganti uang yang hanyut. Kemudian Jagger memprotes dan Siji merasa bahwa Jagger yang merusak motor tersebut. Di sini kita akan melihat jiwa psikopat Siji yang sesungguhnya. Siji ternyata lebih kejam ya guys. Lalu Siji menelpon bos besar bahwa Yogi telah pulang. Hayan dan Yogi mendatangi Siji dan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut, serta Yogi meminta tolong Siji untuk menjaga Hayan. Yogi melakukan pencurian ke toko-toko, namun uangnya tidak mencukupi. Di tengah jalan, motornya kehabisan bensin, kemudian berniat untuk mencuri motor. Namun ketika akan mencuri, Yogi melihat dirinya yang penuh darah di pantulan dua kaca yang menyebabkan dirinya putus asa. Yogi menyerahkan dirinya ke Siji dengan membawa pemotong kertas untuk memotong tangannya di hadapan Siji. Siji berusaha menghentikan hal tersebut, namun keduanya malah berkelahi hebat. Hingga pada akhirnya Siji meminta Yogi untuk menusuknya agar kojor karena Siji merasa sudah sekarat dan tidak hidup dari kecil. Yogi dan Hayan kembali ke rumah, kemudian melihat ibunya berbaring tak bernyawa karena ulah ayahnya. Ayahnya pun meminta maaf karena ulahnya. Yogi yang kesal lalu membawa tongkat untuk memukuli ayahnya. Namun Hayan berusaha untuk menghalangi, akhirnya hal tersebut tidak terjadi. Yogi duduk di sebelah jasad ibunya lalu berkata, "Aku sudah bilang kita harus pergi." Film diakhiri dengan Yogi dan Hayan pergi ke kota yang baru untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Puyeng kan? Inti dari alur cerita Hopeless ini memang sesuai dengan judulnya, yaitu putus asa. Ada beberapa adegan yang dibuat untuk menunjukkan keputusasaan manusia yang hidup di dunia, terutama yang terjerat Bang Emok atau sindikat mafia. Begitulah akhirnya film ini menyisakan Yogi dan Hayan yang pergi dari lingkungannya dan menuju lingkungan yang baru.
Nah, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.